Aduh, aku capek sekali. Hai. Oh, Halo. Kalian dari mana kok? Tadi aku lihat yang begini. Apa Tadi sih kok? kita lihat di sebelah sana ada binatang, ada hewan yang gerakannya gini. Namanya monyet. Gitu. Iya, betul. Kita juga lihat sepertinya mirip deh. Tapi lebih besar. Oh iya, tadi aku lihat yang badannya besar, tapi gerakannya bukan begini, tapi begini nih. Begini. Ada yang tahu nggak apa ini? Kamu tahu nggak? Kecil atau besar, Om Ida? Besar sekali. Tapi Om Widai, Tante Ira, Om Rendra, dan teman-teman, aku punya hewan yang lebih besar lagi daripada gorila loh. Memangnya ada hewan yang lebih besar? Ada Om Widai. Aku nggak percaya. Hei teman-teman, kita hitung sampai 3 ya, lalu kita menghadap ke belakang. 1, 2, 3. Ini dia. Besar sekali. Hewan apa itu ya? Ada ya. Ini dinosaurus pasti. Dinosaurus. Iya. Bukan. Sapi. Bukan. Teman-teman tahu nggak itu apa? Besar sekali. Apa ya? Mari kita mengenal bersama-sama hewan ini yuk teman-teman. Yuk. Gajah, binatang besar. Gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah, binatang besar. Gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah suka bermain, belalainya mengeluarkan air. Gajah bisa berenang, walaupun badannya besar. Ternyata gajah. Aku jadi Gajah. tahu tadi ya. Wah, dia bisa berenang. Betul. Walaupun besar badannya, tapi bisa berenang, Om Widai. Menarik sekali nih Om Rendra, Om Dida, Tante Ira. Menarik sekali. Tapi aku mau lebih tahu. Mungkin teman-teman juga ingin lebih tahu ya tentang gajah itu seperti apa saja sih? Selain bisa berenang, Iya, selain yang sudah kita tahu tadi, ada apa saja ya? Bisa bantu aku? Siapa yang mau bisa bantu aku? aku. Teman-teman, gajah itu memiliki belalai. Gunanya untuk bernapas, untuk meminum air, dan juga berfungsi untuk mengambil makanan. Ya, seperti kita yang menggunakan tangan. Makannya, makan pohon, makan rumput di bawah menggunakan belalai. Itu dia fungsi belalai pada gajah. Nah, kali ini aku mau kasih tahu tentang makanan kesukaan gajah. Pertama, ada bambu. Lalu, ada ranting. Ada biji-bijian. Ada rumput. Ada bunga. Dan ada buah-buahan. Tapi, selain yang tadi aku sebutkan itu, ada juga yang gajah tidak suka. Nah, hidung gajah itu sensitif loh dengan bau lemon. Kalau ada bau lemon, aku tidak suka. Ternyata gajah tidak suka dengan lemon. Begitulah makanan yang disuka dan yang tidak disuka oleh gajah. Teman-teman, tempat tinggal gajah itu ternyata cenderung dekat dengan kolam. Karena itu, mereka senang berendam di dalam air. Mungkin kalau cuaca sedang panas, mereka akan masuk ke dalam kolam dan mereka berenang selama mungkin supaya badannya segar kembali. Nah,
dari semua yang sudah disebutkan sama Om dan Tante tadi, yang harus kita perhatikan adalah ternyata gajah itu jumlahnya sudah semakin sedikit, teman-teman. Meskipun di beberapa negara jumlahnya banyak, tapi hampir di belahan dunia yang lain jumlahnya semakin sedikit. Tahu nggak kenapa, teman-teman? Nah, itu semua karena habitat tempat tinggal gajah itu sudah semakin sedikit, teman-teman. Hutannya sudah semakin sedikit. Jadi, gajah-gajah tersebut akhirnya jalan-jalan deh ke pemukiman, ke rumah warga. Akhirnya, bertemu dengan warga. Warga ada yang takut, lalu ada yang diburu. Kasihan ya. Oleh sebab itu, teman-teman, yuk sama-sama ya kita saling mengingatkan bagaimana agar habitat tempat tinggal gajah itu tetap lestari. Jadi gajahnya tetap happy, tetap senang ya teman-teman ya. Terima kasih ya, aku jadi semakin tahu tentang binatang gajah, dan teman-teman di rumah pastinya juga semakin tahu ya hal-hal yang ada di gajah tersebut, termasuk tadi ya bagaimana kita melestarikannya. Nah, kalian mau kemana setelah ini? Aku masih mau lihat beberapa binatang. Ya, yuk. Tapi aku belum ke sana. Di sana ada apa ya? Tadi aku belum melihat tadi yang itu. Wah, Iya. Yuk, kita ke sebelah sana. Kalian ke sebelah situ ya. Ada harimau nggak di sana? Ada. Ada. Ya. Aku coba mau ke sana ya. Yuk. Oke. Dadah. Aduh, capek sekali Om Rendra. Iya nih, luas Aku udah banget ya capek tempatnya. sekali. Kita bisa nggak sih istirahat dulu? Boleh. Kakiku sudah capek. Tapi di mana ya? Coba. Di sini aja. Oh iya, di rumput sini aja ya. Tapi rumputnya boleh diinjak nggak ya? Boleh ya. Ini boleh diinjak yang ini. Boleh untuk duduk ya. Di sini aja ya. Aduh. Seru ya ternyata ya ke kebun binatang ya. Seru. Tadi kita udah lihat banyak ya hewannya tadi ya. Ada gajah ternyata tadi. Iya, besar itu. Ada gorila. Kalau Om Rendra tuh sukanya binatang apa? Aku sukanya binatang harimau. Hah? Harimau? Harimau. Aku takut. Waktu kecil aku itu suka dikasih tahu yang namanya macan. Itu karena aku dari Jawa, suka dikasih tahu ada macan, katanya begitu. Sama nggak ya? Sama nggak ya harimau sama macan? Ada juga yang bilang maung. Sama nggak ya? Itu dari mana? Bahasa apa itu Nanti mau? kita cari tahu aja deh supaya kita tidak salah ya. Oke. Yang lain kemana? Yang tadi Om nggak lihat Om Dida sama Tante Ira. Mereka kan mau lihat gorila katanya tadi. Oh iya, gorila. Sama apa tadi ya? Wow, seru sekali melihat hewan harimau. Tante Ira, rasanya kita bisa bermain peran sebagai hewan harimau deh. Iya, kita mau tebak-tebakan sama Om Rendra dan Om Widan. Kita pura-pura jadi harimau yuk. Bahan-bahannya apa saja nih untuk menjadi seekor hewan harimau? Wow, apa itu? Aku tahu. Teman-teman pasti tahu juga dong. Ini namanya adalah sedotan. Sedotan. Oh, Ada lagi. apa tuh? Yang warna hitam namanya lakban. Oh. Pewarna hitam lainnya bisa juga pakai spidol, Om Dida. Baik. Nanti kita akan jadikan sedotan ini sebagai kuku harimau yang tajam dan panjang. Lalu yang satu lagi mau dibuat apa nih Tante Ira? Nanti mau ditempel menjadi kumis. Oh iya, kumis harimau kan panjang melintang ya. Iya, aku mau tempel ya. Om Dida hidungnya lihat sudah seperti harimau. Aku sudah pakai ini nih, alat Apa pelukis itu? wajah. Khusus untuk wajah. Betul sekali, yang aman untuk kulit. Tuh, aku sudah gambar di hidung dan di bagian mulutku nih. Aku mau tempel ya. Om Dida pakai kumis ya. Iya. Aduh, aku mau jadi harimau. Sampai sebelah mana ya? Sebelah sini. Mau. Wow, aku sudah mirip. Oh, kumisnya Baru panjang. satu. Oh, baru satu. Kumisnya itu bukan cuma satu, tapi banyak. Coba lagi. Oh, teman-teman di rumah juga bisa minta tolong dengan pendamping ya. Kalau sendiri sudah bisa, silakan.
Tapi kalau masih merasa kesulitan, boleh loh meminta tolong pada pendamping. Pakai cermin juga bisa Om Dida pasang sendiri. Iya. Wow. Masih cukup tempatnya. Wow. Oh, harus agak ditekan. Oke, ini sudah ada nih 3 helai kumis. Lalu di sebelah kiri juga ditempelkan ya Tante Ira ya. Iya dong, supaya seperti harimau. Coba aku perlu lihat yang sebelah sini. Tempel. Wow. Banyak sekali ya dan panjang-panjang. Ini harus dipotong nanti Tante Ira sedotannya. Oh iya, kalau Tante Ira buatnya dibagi 2. Wah. Bagaimana teman-teman? Apakah aku sudah mirip seperti hewan harimau? Iya. Aku rasa sudah mirip sih. Wah, banyak sekali. Gimana ya? Teman-teman juga bisa memilih sedotan yang ukurannya lebih kecil ya dibandingkan milik Om Dida dan Tante Ira nih. Tuh. Sekarang aku mau pakai kuku. Ya, harimau itu memiliki kuku yang tajam dan panjang. Oh, jadi Tante Ira juga menggunakan sedotan. Iya, sedotan lalu aku bentuk seperti kuku. Oh. Wah, lihat. Sudah Wah. terlihat runcing kan? Coba aku tempelkan sebelah sini ya. Oke. Shoot. Kira-kira kalau kita nanti bertemu Om Rendra dan Om Widay, apakah mereka akan takut melihat kita seperti hewan harimau? Baru satu Ayo. Tempelkan lagi jari kelingking. Tempelkan lagi jari manis. Shoot. Wah, sudah mulai seperti Jari tangannya jangan lupa dong. Nah, ini jari telunjuk, shoot. Dan terakhir ibu jari jempol. Tangan. Nah. Bagaimana? Apa kita sudah mirip dengan harimau? Yuk, sekarang kita cari di mana Om Widay dan Om Rendra berada. Oke. Tante Ira, lihat di sini sudah ada teman-teman kita nih. Shh, belakang, jangan kasih tahu ya. Shh. 1, 2, 3. Oh. Siapa kamu nih? Lihat. Kalian apa kamu? Takut. Kalian Kenapa ada temisnya? karena kami sedang bermain peran sebagai harimau. Ini kukunya seperti harimau betul. Sini, lihat lebih dekatnya tuh. Kelihatan kan? Karena ini buatan si Om Dida. Iya teman-teman, yang di rumah juga pasti tahu kalau kita sedang bermain peran bukan untuk menakut-nakuti Om Widay juga Om Rendra, bukan. Tapi ya tadi aku kaget. Meskipun kamu tadi mau ajak aku bermain ya. Aku jadi tahu sekarang. Suaranya kencang ya. Karena tadi aku sedang capek, sedang bermain sama Om Rendra istirahat. Memangnya Om Widay sama Om Rendra habis jalan-jalannya kemana saja tadi? Tadi aku sudah putar, tapi aku tuh memang penasaran sama harimau karena aku pernah dengar namanya macan katanya. Ada yang maung katanya, ada yang harimau. Aku bingung, jadi aku mau tahu yang harimau tuh yang mana sih? Seperti apa sih detailnya? Tadi kita di sana tuh tidak bisa mendengar suaranya ya, tapi sekarang memperagakan suaranya seperti itu. Suaranya lantang. Nah, tadi Om Widay sama Om Rendra kaget kan? Iya, suaranya lantang betul. Bahkan bisa lebih besar lagi dari suaranya Om Dida. Gitu ya? Aduh, aku mau berdiri aku Ayo. Aku mau berdiri. Kita bermain peran. Mau bermain peran sekarang? Iya. Aku mau. Ajarin aku ya. Karena aku tidak tahu mainnya seperti apa mainnya. Aku berdiri begini. Ya boleh seperti itu. Boleh, yuk. Kita akan bermain peran bersama ya. Kita akan menarikan tarian harimau. Wah, menarik sekali. Harimau seperti apa itu tarian harimau? Seperti ini dia.
Ada yang wow, au, 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 au. Tadi itu suara harimau. Bisa nggak tirukan suara harimau? Bisa. Coba Brenda bagaimana? Au, 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 au. Bisa ya? Bisa Lantang ternyata. ya, Coba Om Dida bisa nggak? Au, au, au. Berbeda suaranya, tapi mirip ya seperti suara harimau. Coba kalau Tante Ira bisa nggak? Au, au, au. Berbeda lagi. Berbeda lagi. Wah, masing-masing berbeda. Teman-teman di rumah bisa nggak ya menirukan suara harimau? Au, au, au. Waduh, seru ya. Masih ingin main di kebun binatang, tapi hari sudah sore. Kebun binatangnya sudah harus tutup karena binatang-binatangnya juga harus istirahat mungkin ya. Wah, Om Dida, Ya Om Idai. Om Rendra, Tante Ira, mau pulang nggak? Mau. Iya, Mau bareng sama aku nggak pulangnya? Mau. Mau. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman semua di rumah. Iya. Ya, kalau teman-teman di rumah ingin tahu lebih banyak tentang binatang, silahkan ajak papa mama untuk pergi ke kebun binatang. Bisa Iya. juga ke taman safari atau ke tempat-tempat di mana terdapat binatang-binatang yang ada di dalamnya. Mungkin penangkaran, bisa juga ya. Nah, jangan lupa ya, Om dan Tante, kita harus menyayangi binatang-binatang tersebut. Kenapa sih? Supaya binatang-binatang tersebut tetap lestari, tetap ada dan bisa dinikmati sampai nanti sekali ya. Oke? Dengan cara bagaimana sih? Dengan cara kita jaga habitatnya ya, dan kita lindungi binatang-binatang tersebut ya. Oke? Setuju ya semua ya? Setuju, Tidak. Kita mulai. Let's go. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Om dan Tante Bababa. Kali ini Om dan Tante Bababa ingin bercerita. Nah, teman-teman di rumah bisa minta tolong papa mama untuk mendampingi dalam melihat dan mendengarkan cerita yang Om dan Tante akan bawakan. Nanti teman-teman bisa bertanya ke papa mama, kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan Om dan Tante Bababa? Selamat menyaksikan! Di sebuah hutan tinggallah seekor monyet yang senang bermain dengan tingkah jahilnya. Nah, selain monyet, juga tinggal seekor kura-kura dan juga seekor rusa yang sangat senang membantu. Wah, kura-kura, lihat tempurung kotor sekali. Aduh, gimana nih aku kalau mau mandi tapi susah, aku tidak bisa membersihkan sendiri. Iya ya, kura-kura tidak bisa melihat tempurungnya. Kalau gitu aku bantu ya. Ya boleh, tolong ya. Saya baik hati. Teman-teman, pada suatu hari si monyet meminta tolong. Tolong, ada harimau, katanya. Wah, gawat sekali sepertinya. Tolong, ada harimau, ada harimau. Lalu, kura-kura datang menghampiri monyet ingin membantu. Baik sekali ya. Aku mendengar suara yang ada yang minta tolong. Siapa ya? Monyet, kamu minta tolong tadi? Iya, Kenapa? ada harimau. Ada harimau? Ya, Mana harimaunya? harimau yang sudah pergi. Cepat larinya. Oh gitu. Wah, hati-hati. Harimau itu Iya. galak. Bisa kamu digigit. Oh begitu. Ini takut. Kamu naik ke atas pohon sana. Ya. Terima kasih ya. Sudah membantu. Tapi sayang harimaunya sudah pergi tadi. Iya. Teman-teman,
di lain hari, si monyet kembali berteriak meminta tolong. Tolong, 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 ada harimau, katanya. Wah, seram sekali sepertinya. Kasihan ya si monyet. Tolong! Tolong! Ada harimau! Tolong, ada harimau! Lalu teman-teman, datanglah seekor rusa yang baik hati ingin menolong si monyet. Wah, apa yang terjadi selanjutnya ya? Monyet, kamu yang minta tolong? Iya, Mana harimaunya? harimaunya. Bohong, nggak ada. Aku cuma usilin kamu sama si kura-kura tadi karena aku ingin bermain saja. Kena tipu. Hati-hati ya monyet. Kenapa? Nanti harimaunya bisa datang beneran. Nggak ada harimau. Orang aku bercanda, aku bohong, dan aku pura-pura. Kalau gitu, aku kembali lagi saja deh. Teman-teman, kemudian terdengar suara harimau yang mengaum dengan suara lantangnya. Arr! 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 Mama tuh. Setelah itu muncullah seekor harimau yang sangat besar sekali. Hamirau, harimau, tolong, 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 kura-kura, rusa, harimau betulan, ini betulan, aku tidak bohong. Harimau, rusa, kura-kura, tolong. Teman-teman, kemudian rusa dan juga kura-kura mendengar suara monyet yang sedang ketakutan meminta bantuan. Terdengar sayup-sayup, tolong, tolong, tolong. Tapi rusa dan kura-kura ragu-ragu teman-teman. Kenapa ya kira-kira ya? Betul, karena sudah 2 kali kura-kura dan juga rusa dibohongi oleh monyet yang meminta bantuan karena sedang bertemu dengan harimau. Wah, apakah benar memangnya ada harimau? Kata rusa dan juga kura-kura. Tolong, tolong aku, ada harimau. Kamu mendengarnya tidak? Iya. Suara siapa ya? Tolong, rusa, tolong kura-kura. Seperti suara monyet. Kenapa dia? Pasti dia bohong lagi. Dia bohong apa? Kemarin monyet juga teriak, tolong, tolong, ada harimau. Ternyata saat aku datang, tidak ada harimaunya. Monyet bilang, kamu tertipu. Dia bilang seperti itu. Iya, Kalau kemarin dia bilang sama aku, harimaunya sudah pergi. pasti dia bohong juga. Kalau gitu, kita tidak usah membantu dia. Ya udah, kita di sini saja ya. Iya. Namun teman-teman, rusa yang baik hati dan juga kura-kura yang baik hati ini sepertinya mendengar ketakutan yang sangat jelas dari teriakan monyet tersebut. Karena mereka sangat baik,
Akhirnya mereka berusaha lari menemui monyet yang sedang ketakutan tersebut. Kita lihat ya, apakah benar monyet tersebut sedang bertemu dengan harimau untuk yang ketiga kalinya. Semoga tidak berbohong lagi ya. Pasti si monyet bohong lagi. Iya. Iyalah. Wah, kenapa kamu monyet? Ada apa monyet? Harimau. Kamu pasti bohong. Kamu halangi, rusak kamu halangi. Kamu. Halangi dengan tandukmu. Monyet, ayo. Aku tahu tempat persembunyian. Ayo, mana? Ikut aku. Nah, teman-teman, ternyata kali ini benar-benar ada harimau. Wah, monyet sangat ketakutan sekali. Sehingga rusa dan kura-kura berusaha untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara menyelamatkannya ya? Rusa dan kura-kura mengetahui tempat bersembunyi yang aman. Akhirnya mereka berusaha menghalangi harimau dan memberi kesempatan monyet untuk bersembunyi. Akhirnya mereka bersembunyi sama-sama, teman-teman. Harimaunya tidak dapat menemukan rusa dan juga kura-kura dan juga monyetnya. Akhirnya mereka selamat. Aku tidak berhasil mengejar mereka. Ini semua gara-gara kura-kura dan juga rusa. Aku mau pulang saja. Wah, lelah juga ya. Iya, apakah harimau sudah pergi? Sepertinya sudah tidak ada harimau. Untung kita tahu tempat persembunyiannya. Iya, kita selamat. Monyet, kamu hampir saja kita tidak percaya. Iya, membuat kita celaka kamu. Kenapa kalian tidak percaya aku? Betul ada harimau. Iya, karena kemarin kamu berbohong. Jadi hari ini hampir saja aku tidak mau menolong monyet. Karena kemarin dia berbohong. Iya. Sama kamu juga ya kura-kura. Betul, ternyata tidak ada harimaunya. Pas aku tanya, mana harimaunya? Mana harimaunya? Nah, pas kemarin aku tanya kamu bohong begitu. Tadi giliran ada harimaunya gimana? Kamu takut tidak? Takut. Iya, aku mau dimakan tadi. Untung ditolong sama kura-kura juga rusa. Terima kasih ya. Iya, Nah. sama-sama. Bagaimana kalau tadi tidak ada aku dan kura-kura? Bocah-bocah aku sudah dimakan sama harimau. Ya, lain kali kamu tidak boleh berbohong ya. Ya. Nanti tidak ada yang percaya kalau kamu berbohong lagi. Kalau gitu aku minta maaf. Rusa, aku minta maaf. Ya. Aku janji tidak berbohong lagi. Jangan Tidak ulangi ya. berbohong ya. Begitulah teman-teman ceritanya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di rumah ingin jadi seperti siapa ya? Apakah ingin jadi seperti monyet yang tadi sudah berusaha berbohong? Ataukah ingin jadi kura-kura? Atau harimau? Dan juga rusa? Mau yang mana ya? Nah, setelah ini teman-teman dapat berdiskusi sama papa mama atau sama orang dewasa di rumah tentang pesan moral yang ingin disampaikan Om dan Tante Baba. Selamat berdiskusi ya. Hai teman-teman, coba lihat Om Brendra sedang memakai apa nih? Iya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat nih, tuh di sini Om Brendra pakai ini, di sini Om Brendra pakai ini nih. Nah teman-teman, kira-kira Om Brendra sedang memerankan hewan apa nih?
Iya betul, hewan ini sukanya bermain di hutan, sukanya bergelantungan. Dia punya tangannya ada 2, kakinya juga ada 2. Lalu ada ini nih, ekor, ada ekornya. Dia badannya berbulu. Nah, dia sukanya bermain di hutan, teman-teman. Kira-kira hewan apa sih? Monyet, betul. Nggak asik kan mainnya tendang-tendangan. Kabur kabur. Dia nih, jangan cuma pergi. Awas jangan sini. Aku pergi. Aduh, kamu mainnya begini guling-gulingan sih. Sana pergi. Awas. Pergi dulu. Aku seruduk nih kamu nih. Iya. Jangan aduh sakit. Jahil kamu. Nah, sekarang Tante Ira mau kasih tahu tentang makanan monyet. Apa sih yang biasanya dimakan oleh monyet? Ada buah-buahan seperti pisang. Lalu ada kacang-kacangan. Ada umbi-umbian. Nah, teman-teman, boleh nggak kalau monyet diberikan makanan manusia? Tidak boleh. Ingat ya, kalau monyet lebih sehat itu kalau ia mencari makanannya sendiri di hutan. Kalau nanti makan makanannya manusia, monyetnya bisa sakit. Ya, kasihan. Biarkan saja ya monyet mencari makanannya sendiri. Enak banget ini. Kamu mau ya, kamu ya. Kamu pengen ya? Nanti aku berbagi sama kamu ya. Katanya mau dikasih. Aku ambil lagi ya. Masih enak. Keras sekali. Duh, enak. Teman-teman, tadi itu adalah suara si monyet. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa monyet itu dia agresif atau galak, mungkin bisa disebutnya seperti itu ya teman-teman ya. Dia bisa menggigit. Jadi monyet bisa kita sebut juga binatang liar teman-teman. Jadi hati-hati ya, tidak perlu kita ganggu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman, bahwa monyet itu adalah binatang yang bisa mengatasi rintangan di alam. Dia bisa mencari makanan di tempat yang tinggi, di pohon-pohon. Dia bisa mencari makanan di bawah, di darat. Karena habitat dari monyet tersebut adalah di darat, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sebagian dari sifat monyet. Saatnya bersantai. Kalian jangan coba-coba ganggu kami ya. Kami ini adalah binatang yang galak kalau kalian ganggu. Jangan ganggu. Iya, jangan ganggu kami ya. Kami sedang bersantai nih. Teman-teman, kalau monyet itu kesukaannya berjalan dengan kaki dan tangannya. Dan juga ada loh monyet Jepang yang suka berenang di dalam air hangat. Dan yang terakhir, monyet juga suka loh kalau mencari kutu sesama monyet. Aku jalan lagi ya. Kutu, di mana kamu? Akunya lapar, mau makan kutu. Kamu mau makan kutu? Jangan, itu punya aku. Hai kawan, ayo kita main tebak-tebakan. Tebak binatang yang suka kacang dan pisang. Beginilah jalannya, beginilah suaranya, beginilah makannya, beginilah mainnya. Hai kawan, ayo kita main tebak-tebakan.
tebak binatang yang suka kacang dan pisang. Beginilah jalannya, beginilah suaranya, beginilah makannya, beginilah mainnya. Seperti apa ya? Binatang yang jalannya seperti ini, suaranya, makanannya dan mainnya seperti itu. Tebak ya, 1, 2, 3, 4. Itulah monyet, hewan berbulu banyak. Siapa aku? Siapa yang tahu aku siapa? Jalannya melompat. Lihat, aku punya telinga yang panjang dan tegak lurus. Aku juga punya gigi yang besar ada di depan. Tubuhku gemuk dan bulat. Tubuhku juga banyak dipenuhi dengan bulu-bulu yang halus. Kakiku lebih panjang karena untuk melompat, melompat, melompat. Ya, siapakah aku? Ya, aku itu kelinci. Tapi ya, teman-teman, jangan heran kalau kamu tidak bisa menangkap aku karena penglihatanku itu tajam sekali. Aku bisa melihat dari sisi kanan ke kiri dan berputar. Aku mau main dulu ya. Ayo teman-teman. Aku si kelinci kuning. Aku ini senang loh hidup berkelompok. Aku tidak senang kalau hidup sendiri-sendirian saja. Dan rumahku di situ tuh, di padang rumput, di hutan dan semak-semak. Aku suka loh tinggal di lorong bawah tanah. Dan kalian tahu tidak, kalau aku suka, aku perasaannya sedang senang, aku melakukan lompatan yang berputar di udara seperti ini. Itu namanya disebut bingki. Ya, itu adalah tingkah laku si kelinci kalau sedang mengekspresikan perasaan senang. Bingki. Sekarang aku mau ke rumahku dulu ya. Ayo teman-teman, dadah. Teman-teman, aku si kelinci yang suka melompat. Aku suka berlari dengan melompat. Tidak ada yang bisa mengejarku. Aku juga suka berkomunikasi dengan sesama kelinci dengan menggerak-gerakkan tubuhku seperti ini. Dadah. Halo. Hai. Lihat nih, aku adalah seekor kelinci. Tahu nggak nih kalian apa yang akan kumakan? Ini wortel. Aku suka sekali wortel. Tapi jangan banyak-banyak kasih wortel ke aku ya. Nanti aku giginya bisa rusak. Ya, kasih makan aku apa ya? Rumput aja. Aduh. Ya. Kasih makan aku jerami atau rumput ya. Supaya pertumbuhan gigiku tidak memanjang, supaya gigiku tidak tambah panjang ya. Oke? Nah, teman-teman, kalian boleh kasih makan aku jerami yang banyak karena itu seratnya sangat bagus. Teman-teman juga jangan lupa ya makan sayuran yang berwarna hijau supaya pencernaan teman-teman juga bagus, supaya lancar untuk buang airnya ya. Oke? Lompat
lompat, lompat, itu jalanku. Makan wortel kesukaanku. Bulu-bulu halus ada di badanku. 2 gigi besar ada di mulutku. Ayo, ayo, siapakah aku? Apakah kamu tahu yang ku sebut itu? Ya, 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 aku adalah kelinci. Aku adalah kelinci. Kelinci yang lucu dan gemas sekali, bisa menjadi teman bermainmu. Kelinci yang lucu dan gemas sekali, bisa menjadi teman bermainmu. Jalan, jalan di hutan, di hutan. Oh, ada teman-teman di sini. Ada deng. Halo teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman Baba? Masih ingat tidak dengan cerita tentang hewan-hewan yang ada di hutan? Ada si monyet, ada lagi siapa tuh? Harimau, banyak ya. Nah, teman-teman masih mau tidak mendengarkan cerita tentang hewan-hewan yang ada di hutan? Ada lagi nih, cerita tentang si badak. Nah, badak ini katanya sih tinggal di hutan sekitar sini, tapi Om Dida juga tidak tahu. Yang Om Dida tahu, badak ini adalah badak yang kuat. Nah, dengan kekuatannya dia bisa melakukan apa saja secara sendiri, mandiri, tidak perlu dibantu orang lain atau dibantu oleh teman-temannya. Nah, tapi bagaimana ya kisah si badak kalau dia menemui kesulitan? Apakah dia bisa melakukannya sendiri? Nah, sama-sama yuk kita saksikan cerita tentang si badak yang kuat. Wah, aku adalah badak yang kuat. Aku tidak butuh siapapun. Aku adalah badak yang memiliki tenaga yang sangat besar. Wah, pohon ini rindang sekali. Aku mau istirahat dulu. Enak. Adem sekali udaranya. Aku tidak butuh siapapun. Aku bisa menolong diriku sendiri. Wah, kasihan ya si badak. Tetapi dia masih merasa bisa melakukannya sendiri walaupun pertolongan sudah ada. Nah, sekarang si badak akan berjalan lagi dan akan makan. Tapi kali ini apakah dia bisa membantu dirinya sendiri? Sekarang kita coba lihat lagi yuk ceritanya. Aku butuh minum. Aku butuh minum, tapi di mana aku cari ya? Hei. Hai badak. Hai kupu-kupu. Aku punya air untukmu. Kamu tersedak kan? Tidak. Silakan minum. Tidak. Aku tidak perlu bantuanmu, kupu-kupu. Aku bisa sendiri. Aku Tapi bisa sudah sendiri. bawakan. Tidak perlu, kupu-kupu, tidak perlu. Aku akan cari sendiri ya. Aku akan cari sendiri minumnya. Aku akan cari sendiri. Aku tidak perlu bantuanmu, kupu-kupu. Wah, aku sudah sampai di sungai. Wah, aku mau minum dulu ya. Masa aku badak ditolong sama kupu-kupu yang kecil itu? Aku tidak mau. Aku bisa ambil sendiri airnya. Hei, kupu-kupu, Iya. kenapa kau mendekati aku lagi? Aku mau melihat bahwa badak sudah minum. Oh iya, aku sudah minum sendiri tadi. Terlihat kan, aku tidak butuh bantuanmu, kupu-kupu. Ya baiklah. Aku pergi lagi. Ya sana, sudah pergi saja. Aku mau minum lagi. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Si badak menolak bantuan dari si kupu-kupu. Nah, tapi ketika si badak ini berjalan lagi ke hutan yang lebih dalam,
tiba-tiba dia menemui kesulitan, yaitu tumpukan-tumpukan kayu yang melintang. Apakah kali ini ada hewan yang akan membantu dia ya? Yuk kita lihat lagi ceritanya ya. Siapa nih yang memindahkan kayu ke sini nih? Menghalangi jalan saja. Berat lagi. Hai Badak. Kamu sepertinya kesulitan ya untuk memindahkan kayu. Sini, aku mau bantu kamu. Tidak perlu Jerapah. Tidak perlu. Lebih baik kau pergi saja. Aku bisa sendiri. Tapi aku kamu kuat. akan lebih mudah kalau ada yang bisa membantu. Tapi tenagaku cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Lebih baik kau pergi Jerapah. Pergi. Baiklah, jangan sungkan ya kalau memerlukan bantuanku ya. Tidak perlu. Aduh teman-teman, kasihan sekali ya si Badak karena menolak bantuan dari si siapa tadi yang melihara panjang. Jerapah, benar. Dia jadi kelelahan sendiri, tenaganya habis untuk mengangkat kayu. Sekarang dia berjalan lagi untuk mencari makanan. Dan akhirnya dia berat sekali. Wah, badanku juga sudah lemas nih. Mana aku lapar belum makan. Siapa nih yang bisa bantuin aku? Lemas, capek. Aku sudah lemas sekali. Aku sudah lapar juga, mana haus. Aduh, ini pohonnya susah sekali untuk dipindahkan, berat. Lapar. Aku lapar. Aku lapar. Siapa lagi nih yang datang? halo. Ternyata cuma burung. Teman-teman, si Badak kenapa ya? Aku lapar. Pegang perut, lalu bersandar. Kamu kenapa Badak? Sudah diam kau, tidak perlu bertanya. Dia tidak seperti biasanya. Biasanya dia menjadi seekor hewan yang kuat, yang tegap, dan bisa memperlihatkan ini kesangarannya sebagai Badak. Diam kau burung, aku memang kuat. Aku memang kuat. Coba lihat. Coba berdiri. Mana? Ya ampun, kamu kenapa? Jujur saja. Tidak perlu kau bertanya begitu kepadaku. Aku masih kuat. Aku binatang yang sangat kuat. Iya, aku Badak. tahu. Iya, kita semua tahu Badak hewan yang kuat, tapi kenapa kamu terlihat lemah hari ini? Tidak, aku tidak terlihat lemah. Tadi kamu pegang-pegang perut tuh kenapa tuh? Tidak apa-apa, kau hanya pegang-pegang perut saja. Sudah, kamu pergi saja burung. Aku tidak perlu bantuanmu burung. Aku tahu, kamu pasti lapar kan? Tidak. Nih, aku punya nih makanan enak, sate. Mau aku makan nih? Tapi aku kasihan. Kalau aku makan satenya, dia nggak dapat. Nih, kamu mau nggak sate punya aku? Mau? Seperti Ini mau. tapi tidak. Tidak. Oh, aku tahu mungkin kamu mau makanan yang lain. Nanti aku bawakan dari hutan sana dengan sayapku yang hebat ini loh. Aku bisa terbang, ambil makanannya cepat. Mau ya? Mau? Tidak. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Aku masih kuat. Dasar kamu hewan Badak kuat yang sombong, tidak mau dibantu oleh siapapun. Memang aku kuat. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Nanti kamu menyesal loh. Tidak. Sudah deh. Sana deh, cari makanan pergi. sendiri. Sana pergi burung. Sate enak. Aku tidak perlu bantuan siapapun. Apalagi burung sekecil itu ya. Lapar. Itu kata Badak di dalam hatinya. Tetapi karena dia sombong, merasa dirinya kuat dan hebat, dia tidak perlu bilang-bilang ke orang. Aku tidak perlu bantuan orang lain. Tapi perutnya lapar. Kasihan sekali ya teman-teman, karena dia merasa gengsi. Aku bisa melakukannya sendiri, gak usah dibantu. Tapi ketika dia sedang berjalan, badan yang gagah mulai
terasa ringkih. Eh, eh. Dan akhirnya dia mulai didatangi oleh Kupu-kupu, Ya. tadi aku melihat sang badak kesulitan untuk memindahkan kayu. Aku kasihan. Lalu? Aku ingin membantu, tapi badak tidak bersedia aku bantu. Jerapah sama denganku. Tadi aku bertemu dengan badak. Badak sedang tersedak. Badak sedang makan lalu tersedak. Ia butuh minum Jadi, dan aku bawakan minum. Tapi badak menolak. sombong sih. Maaf ya. burung, dari mana kamu? Aku lagi merasa kesal dengan si badak. Sudah tahu terlihat lemas, terlihat lunglai begitu, nggak mau dibantu. Orang aku tahu dia tuh pegang-pegang perut begitu tuh lapar pasti. Iya. Aku tawarkan sate yang paling enak padahal, tapi dia tidak mau. Sama, aku sedang cerita sama kupu-kupu. Tadi aku membantu untuk mengangkat kayu, tapi badak tidak mau. Kupu-kupu bantu. Iya, aku mau membantu memberikan minum karena badak tersedak sedang makan. Tapi badak menolak. Katanya gini, aku bisa cari sendiri minumnya. Oh, pantas saja tadi dia terlihat lemah. Hampir saja pingsan tuh. Apa yang harus kita lakukan ya? Kayaknya karena kayu yang menghalangi jalan tadi tidak bisa membuatnya mencari makan dan membuat dia lemas karena tenaganya habis untuk dorong. Kasihan sekali. Iya, kupu-kupu jerapah. Kita bantu yuk si badak. Yuk, Aku mau membantu. kita Mungkin cari. kali ini badak bersedia menerima bantuan kita. Yuk. Ayo. Ya, teman-teman yuk. Kasihan si badak. Itu jerapah. Ayo. Sekali. Kita hampiri. Ini dia nih, tapi kayu yang menghalangi ini nih harus kita ambil dulu. Badak, aku kembali lagi untuk berusaha membantumu. Jerapah, burung, kupu-kupu, kalian kesini lagi. Kan aku sudah bilang tadi, gak usah. Ayo jerapah. Sekarang kupu-kupu bantu juga aku menolong ini nih. Maaf ya Jerapah, Badak, tarik, maaf ayo. ya. Aku memaksa untuk membantumu karena aku ingin menyelamatkanmu. Ayo. Maaf ya Badak. Tarik. Tarik. Badak, coba dikasih makan dan minum ya. Ini. Aduh. Minum dulu, minum. Ya. Ini minum Minum Bu. dulu. Badak minum dulu. Ya, minum supaya dulu. tidak kehausan. Yuk. Ya, yuk. Minum. Lebih segar. Nah, kalau sudah minum nih, makan dulu sate yang aku bawa nih dari hutan sebelah. Nah, bagaimana sekarang? Badak. Tubuhmu yang kuat sudah semakin siap belum untuk beraktivitas lagi? Ya, Kamu sudah bisa menyeberang untuk sudah mencari bisa. makanan di daerah sini. saya bisa berdiri. Bisa berdiri. Ayo kita bantu yuk teman-teman yuk. Aduh. Waduh. Itu Badak, pentingnya teman ada di sekitar kamu. Iya, kita bisa membantu kalau kamu mengalami kesulitan. Begitu ya. Iya, jadi jangan merasa sombong dengan kekuatan yang hebat itu, Badak. Iya. Pasti butuh bantuan kita kok, walaupun kita terlihat lemah ya, teman-teman. Maafkan aku ya, burung, Ya, jerapah dan kupu-kupu. ya Iya, sama-sama. aku maafkan, tidak apa-apa. Kita belajar dari kesalahan yang tadi kita buat ya. Iya, nanti aku gak akan sombong lagi deh. Nah, kalau begitu kita bermain bersama lagi ya. Ayo. Aku juga butuh bantuanmu Ayo. untuk membawakanku makanan yang lebih banyak. Kita Kita semua ya. Carikan nanti Ayo, ya. ayo. Tenang, semuanya aku carikan makanannya. Ayo. Kemana? Ke sana, ke sini, ke situ? Sana. Oke. Oh, ke sana ya. Dadah teman-teman. Hei, ayo Badak, bantu aku ya, nanti angkat-angkat lagi ya. Siap. Senang ya mendengarkan cerita tentang si badak, si jerapah, si burung. Juga tadi teman-teman ingat ada siapa lagi? Badak, burung. Ya, si kupu-kupu. Ya, senang ya. Pada akhirnya mereka bisa berteman kembali. Dan si badak pun mengakui kalau dia membutuhkan pertolongan.
Haha, teman-teman, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Agar teman-teman boleh loh merasa butuh dengan teman, merasa butuh dengan keluarga ketika merasa kesulitan. Dan teman-teman juga harus hilangkan rasa sombong itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terus bisa berteman dan bersahabat dengan banyak orang di sekitarnya. Sampai jumpa di cerita Baba berikutnya. Dadah, aku jalan lagi ya. Hutan jalan-jalan, hutan jalan-jalan, hutan jalan-jalan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Teman-teman, siapa yang kemarin ikut lomba di 17 Agustus? Ada nggak? Pasti ada, seru ya. Iya, kita ikut lomba-lomba. Om Widai kali ini juga mau cerita tentang perlombaan. Tapi bukan perlombaan 17 Agustus, tapi perlombaan di dunia binatang. Tentang binatang yang ada yang tahu? Binatang monyet dan binatang yang badannya besar, punya hidung yang panjang, namanya belalai. Siapakah itu? Gajah. Iya, gajah dan binatang monyet akan berlomba. Berlomba apa kira-kira? Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke? Selamat menyaksikan. Kita mulai di sebuah hutan teman-teman. Tempat di mana banyak sekali pohon, sangat teduh. Hiduplah binatang yang tadi. Gajah, gajah, binatang besar. Gajah, binatang yang besar. Dia sedang bermain dan menunjukkan kekuatan badannya, kekuatan belalainya. Apakah bisa gajah itu mengangkat beban yang berat dengan belalai? Kita lihat saja ya. Gajah, gajah, binatang besar. Gajah, gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah, gajah, binatang besar. Gajah, gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah suka bermain, belalainya mengeluarkan air. Gajah bisa berenang, walaupun badannya besar. Gajah, gajah, binatang besar. Gajah, gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah, gajah, binatang besar. Gajah, gajah, hewan yang pintar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Saling membelai dengan belalai. Gajah suka bermain, belalainya mengeluarkan air. Gajah bisa berenang, walaupun badannya besar. Sekarang kita lihat binatang yang satu lagi, yaitu monyet. Tahu ya teman-teman ya? Binatang yang suka sama pisang itu loh, yang suka bergelantungan di pohon. Iya, monyet. Monyet itu suka sekali bermain juga di hutan. Seperti apa bermainnya? Seperti apa makannya? Kita lihat sama-sama yuk. Hai kawan, ayo
Ayo kita main tebak-tebakan. Tebak binatang yang suka kacang dan pisang. Beginilah jalannya, beginilah suaranya, beginilah makannya, beginilah mainnya. Hai kawan, ayo kita main tebak-tebakan. Tebak binatang yang suka kacang dan pisang. Beginilah jalannya, beginilah suaranya, beginilah makannya, beginilah mainnya. Seperti apa ya? Binatang yang jalannya seperti ini, suaranya, makanannya dan mainnya seperti itu. Tebak ya, 1, 2, 3, 4. Itulah monyet, hewan berbulu banyak. Sudah lihat ya tadi ya, bagaimana tingkahnya monyet saat di hutan dan bagaimana gajah saat di hutan. Sudah tahu ya teman-teman ya? Iya. Nah, tahu nggak teman-teman? Mereka ingin berlomba. Kira-kira siapa yang menang? Siapa yang menjagokan gajah? Siapa yang menjagokan monyet? Angkat tangannya. Om Wide juga belum tahu. Kira-kira siapakah yang menang antara gajah dan monyet saat berlomba? Tapi lombanya apa? Pertama, gajah mengajak monyet untuk lomba mengangkat beban yang berat. Kira-kira monyetnya bisa nggak? Berani nggak mengambil tantangannya dari gajah? Ternyata monyetnya bersedia. Oke, kata monyetnya. Kita lihat yuk apa yang terjadi saat lomba tersebut. Monyet, kali ini kita lomba untuk mengangkat beban yang berat. Aku masih bisa. Ayo. Kita coba. Jadi, permainannya adalah kita pindahkan 6 balok kayu ke tempat yang berbeda. Siapa yang bisa memindahkan semuanya, dia pemenangnya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Wah, mudah sekali. 1, 2, 1, 3, 4. Mana punyamu? Aku 1, teman-teman. 5, 6. Aku pemenangnya. Aku gajah si kuat. Waduh, ternyata monyetnya kalah teman-teman. Gajah lebih kuat saat lomba mengangkat beban. Monyetnya tidak bisa mengangkat kayu seberat yang diangkat oleh gajah. Tapi monyetnya bilang, gajah, kalau begitu sekarang kita lomba memanjat pohon untuk ambil buah yang ada di atas sana. Kata si monyet. Gajah berani nggak? Kata gajah, oke, aku bisa, aku berani. Akhirnya monyet dan gajah berlomba untuk mengambil buah. Siapa yang menang kira-kira ya? Dia belum tahu, kita lihat saja yuk.
sekali aku tidak bisa panjat. Aduh. Aku harus berusaha. Monyet kenapa hebat sekali dia manjat. Susah sekali. Aku menyerah. Ternyata susah sekali. Sudah lihat teman-teman? Ternyata gajah kalah. Gajahnya tidak bisa manjat selincah monyet. Monyet sudah sampai ke atas ambil buah. Gajahnya tidak bisa, hanya berputar-putar kakinya ke atas-atas. Tidak bisa sampai atas, teman-teman. Kenapa ya? Ternyata gajah dan monyet itu punya kemampuan yang berbeda. Gajah dengan tenaganya yang besar, dia bisa mengangkat kayu yang berat, dia mengangkat beban yang berat. Sementara monyet tidak bisa karena dia kecil, tenaganya tidak sebesar gajah. Tapi jangan salah, monyet juga punya kemampuan yang lebih hebat dari gajah saat dia manjat pohon untuk mengambil buah yang tidak dimiliki oleh gajah. Jadi teman-teman, sebetulnya setiap hewan dan termasuk kita manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita tidak bisa sesuatu, jangan berkecil hati ya. Kita belajar supaya kita bisa. Setelah mereka berlomba, teman-teman, gajah dan monyet akan saling membantu dengan kemampuan yang mereka miliki. Wah, seru ya. Kita juga bisa. Ketika kita punya kemampuan, kita bisa saling membantu dengan teman-teman. Siapa tahu kita memerlukan bantuan teman kita. Kalau kita punya keterampilan, kita berbagi ya teman-teman. Kita bantu teman yang lain. Begitu juga jika kita memerlukan bantuan orang lain, kita juga bisa minta bantuan orang lain dengan kemampuan yang mereka miliki. Kita lihat yuk apa yang dilakukan gajah dan monyet. Oke? Monyet, kamu hebat sekali manjat. Aku tidak bisa tadi manjat. Badanku terlalu besar untuk bisa manjat pohon. Iya, karena badanku mungkin lebih kecil dan aku pandai memanjat. Jadi aku mampu untuk mengambil buah di atas pohon. Monyet ya. Tapi gajah juga dengan kekuatanmu dan badanmu yang besar sehingga gajah kuat mengangkat kayu yang banyak tadi. Kalau itu aku memang kuat. Tapi ternyata tidak semua aku miliki ya. Aku punya kekurangan untuk bisa manjat, tapi aku punya kelebihan untuk bisa angkat beban. Begitupun si monyet ya. Betul. Monyet, kita mungkin bisa saling membantu dengan kelebihan yang bisa kita miliki. Bisa? Aku mau ambil buah, tapi di mana ya? Aku pengen buah, kamu bisa panjat buat aku. Aku bisa membantu mengambilkan buah untuk gajah. Tapi buahnya jauh, ada di seberang sana. Tapi itu mudah. Tapi harus melewati sungai itu. Aku tidak bisa, aku hanya bisa memanjat, tapi tidak bisa melewati sungai. Itu mudah teman-teman. Dengan kekuatanku, aku mau ambil kayu untuk membuat jembatan agar si monyet bisa menyeberang dan membantuku untuk ambil buah. Setuju? Setuju. Kalau gitu, ayo. Aku buat dulu ya jembatannya ya. Aku tunggu ya. Monyet, sudah siap untuk kita menyeberang. Ayo kita jalan. Wah, ini buahnya untuk kamu gajah. Terima kasih. Berkat kerja sama kita, akhirnya kita sama-sama bisa memakan buah ini. Wah,
saatnya kita berpisah lagi teman-teman. Mari kita bernyanyi bersama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selalu bahagia, belajar dan bermain. Riang gembira, bergembira bersama. Kita ba-ba-ba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selalu bahagia, belajar dan bermain. Riang gembira, bergembira bersama. Siapa? Kita ba-ba-ba. Ya. Bergembira,